Hormat! Gun! Berdiri menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan dipancing, ikan gulama. Kepada salam sapa kami ucapkan untuk encen-encen tuan-tuan dan puan-puan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusuma SAP MSI MH beserta rombongan yang kami hormati Wali Kota Dumai Bapak Haji Faisal SKM Mars beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai Maini SKM, yang kami hormati rombongan dari
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Dumai, yang kami hormati camat dan lurah, yang kami hormati pengurus tim penggerak PKK Kota Dumai, Bapak Ibu Cincin, tuan-tuan dan puan-puan hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, acara klarifikasi lapangan lomba desa dan kelurahan tingkat regional tahun 2023 Selasa 18 Juli 2023 dimulai. Urusan Agama Kecamatan Dumai Kota, Bapak Subhan SAG, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin doa saya pimpin, saya pandu secara agama Islam dan agama lain menyesuaikan. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli halin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asnaita ala nafsi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin du'a la yusma. Ya Allah yang Maha Penyayang, selama menapaki kehidupan panah di dunia yang penuh ujian dan cobaan, ya Allah, dengan segala kehendak-Mu pada Batu Kasa dan Kelurahan Bina tahun 2023, Kota Dumai dengan penuh semangat dan kesungguhan. Ya Allah, ya Bapa yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan sepanjang hayat kami ibadah. Ya Allah, kuatkan iman dan takwa kami dalam ketaatan, dan jauhkan diri kami dari beragam godaan dan hasutan yang dapat merusak pikiran, perbuatan dan kehidupan kami saat ini dan kemudian hari nanti. Prestasi dan penilaian terbaik oleh tim penilai sehingga dapat nasional. Ya Allah ya Razak, jadikanlah kegiatan ini kegiatan alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sekapur sirik Wali Kota Dumai yang terhormat Bapak Haji Faisal SKMAS, kami jemput kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kain tenun sungguhlah indah, kain adat Melayu jati. Datangan tim kementerian membawa berkah dalam peningkatan layanan masyarakat sepenuh hati. Sedap rasanya buah durian, rasanya manis, dagingnya tebal. Kepada yang mulia tim dari kementerian, jadikanlah kami terbaik di tingkat regional. Alhamdulillah, syukurlah, wala haula wala quwwata illa billah, Muhammad wa Muhammad. Yang kami hormati ketua tim penilai dari Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Bapak Diar Jaya Kusuma Tasabu Emisi Oga, Penatama Dumai, hormati Kepala Dinas PJ Kapil, atau mewakili, hormati ketua tim berak PKK Dumai, yang hormati pejabat sosial. Ini hadir lengkap Mas. Ada dinas sosial, kadisnya, pendidikan, UPH dan juga dinas perpustakaan, Satpol PP lengkap. Juga camat dan lurah yang hadir pada hari ini, juga ada UPD. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf keluarga kerana. Hari ini kami terima kasih terutama dari dinas PMD yang luar biasa membina kami, dan kami dengan teman-teman di kelurahan dan juga tim merasa bangga hari ini. Apapun namanya,
tim plan ini membuat semangat buat kami. Dan kami juga terima kasih pada teman-teman Kapolres yang kami hari ini alhamdulillah Pak Tiar di daerah ini memang dulu kampung narkoba, sebelah kanan kampung narkoba. Alhamdulillah berubah oleh teman-teman dari Kapolres dan juga Kasat Narkoba menjadi suatu destinasi yang baru Kota Dumai. Dan itu kami gali dan kami bina, sehingga insya Allah saya berharap ke depan menjadi suatu destinasi tambah di Kota Dumai. Karena Muhammad Pak Tiar hari ini Dumai yang dulu kami rasa mimpi punya tol Dumai. Sekarang alhamdulillah dengan tol Dumai ada hari ini banyak pengunjung ke Dumai. Maka kami hari ini Dumai dengan industrinya. Mau nggak mau kami juga buat destinasi agar betah di Dumai. Mungkin Malaka sudah jadi tujuan juga berobat ke Malaka. Dan saya berharap hari ini Dumai dengan kami tagline kembar kami, Dumai berhikmat dan tetap zaman. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian, hari ini alhamdulillah kita dari segi pertumbuhan ekonomi. Yes. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ketua Tim, Dumai dari segi angka-angka kita alhamdulillah sudah terbaik untuk Riau. Tapi hari ini mohon maaf kita masih ada stunting, masih ada masyarakat ekstrim, walaupun kecil tapi ada 600 jiwa lebih dan juga yang lainnya. Dan kami berharap hari ini dengan penilaian hari ini menjadi motivasi untuk teman-teman kelurahan juga ketua LPMK maupun RT yang hadir hari ini. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian ini menjadi ajang yang baik untuk kita ke depan. Dan alhamdulillah kemarin Bukit Timah, hari ini Kelurahan Laksmana, dan ini menjadi nanti PR kita Mbak Ermi dari sosial. Bagaimana kita membuat penilaian-penilaian sendiri dari kelurahan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami hari ini Pak Tiar kita punya program Sitanjak Emas. Mohon maaf hari ini kami terus menggesa. Karena mohon maaf data DTKS kami belum final Pak Kabid. Jadi kami ingin bagaimana data-data ini menjadi maksimal untuk kami. Sehingga insya Allah kami berharap Dumai yang dulu orang terkenal dengan kayanya, sebelum tidak kaya Pak. Kami bukan penghasil minyak, kami hanya pengolah. Tapi berkah alhamdulillah dengan Undang-Undang HKP nomor 1, kami dapat bagi hasil 1% dari Kementerian Keuangan. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, terutama dari Mendagri yang cukup banyak membantu kami, dan alhamdulillah kami juga beberapa kali dapat penilaian dari Mendagri juga terbaik lah. Ini menjadi semangat buat kami. Dan kami berharap nanti Pak Lurah mohon yang sudah dinilai kemarin, terus kemarin dapat teman-teman dari PMD juga membina kami, sehingga insya Allah masukan-masukan ini menjadi untuk menyempurnakan dari dokumen yang kami buat. Nanti Pak Ketua bisa melihat langsung di lapangan. Memang kami anjurkan kepada semua OPD maupun tingkat kelurahan, mari kita menilai bukan rekayasa tapi apa adanya. Apapun yang kita buat, saya yakin ada proses. Prosesnya kita dari awal kita bina sampai sekarang, dan alhamdulillah kemarin kita juga dari provinsi juara 1, tinggal regional lagi ini, dan insya Allah dan nanti ketua tim melihat langsung, nanti bisa mewawancara dari baik dari tingkat RT, kader posyandu, ketua LPMK, bahkan ketua tim bergerak PKK, kecamatan, kelurahan, ini bisa langsung dilihat data yang kami berikan. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian, terutama yang hadir pada hari ini, mari kita hari ini bergandeng tangan dan semakin kuat. Hari ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dengan sekarang yang kita lihat sekarang pertumbuhan ekonomi Dumai yang cukup luar biasa. Kami berharap UMKM juga ditingkatkan. Hari ini kami alhamdulillah Pak Tiar, kami membuat destinasi yang kuliner. Karena mohon maaf dengan kunjungan orang kemari setiap weekend hari ini alhamdulillah kami lihat catat kemarin hampir 5.000 orang Pak ke Dumai Pak. Saya lihat ada kuliner. Dan alhamdulillah memang selain Pekanbaru untuk hotel memang Dumai yang nomor 2 dan lengkap dibandingkan yang daerah lainnya. Sekali lagi selamat datang ketua tim beserta jajaran, Kepala Dinas PMD Dukcapil, dan insya Allah ini berkah kita semuanya. Dan Pak Lurah tetap semangat ya, ketua panitia semuanya tetap semangat, dinas sosial tetap semangat ya, insya Allah ya apapun hasilnya gunakan untuk nanti kelurahan berikutnya, sehingga insya Allah penilaian berikutnya kita bisa nanti yang terbaik untuk tingkat regional. Lebih kurang dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, MSI MH. Kami jemput, kami silakan. Waalaikumsalam. Bagi kita semua, yang terhormat Bapak Wali Kota, yang terhormat Ibu Ketua PKK Kota Dumai, yang terhormat Bapak Ibu dari Forkompinda,
atau di sini ada Polres dan dari jajaran TNI dan DIM. Yang terhormat Bapak Ibu dari OPD dari Provinsi, Dinas BMD Kota Dumai. Yang terhormat juga yang terhormat Bapak Lurah Laksamana ya, Kota Lurah Laksamana. Dan juga jajaran terkait dengan LKD, tokoh masyarakat, tokoh agama yang dari Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau. Ada Pak, baru semalam nih. Izin Pak, Dumai kota penuh ceria, terhampar indah di tepi Selat Malaka. Bagaimana tidak bahagia disambut Pak Wali Kota bersama masyarakatnya. Satu lagi Pak. Kota Dumai terkenal dengan minyak bumi yang melimpah. Ekonomi berkembang, perdagangannya ramai. Kelurahan Laksamana menyambut meriah. Tim Kemendagri siap menilai. Ini semalaman Pak. Ya, hadirin sekalian yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, ridhonya kita dapat hadir di kegiatan klarifikasi lapangan dalam rangka pemenangan lomba desa dan kelurahan. Pertama-tama saya ucapkan selamat dan apresiasinya kepada Kelurahan Laksamana yang telah lolos di tahapan penilaian administrasi dan dilanjutkan ke tahap klarifikasi lapangan di tahun 2023 ini. Artinya bahwa pada tahun ini Kelurahan Laksamana menjadi yang terbaik di antara 271 kelurahan di Provinsi Riau. Selain itu, pada saat ini Kelurahan Laksamana juga telah masuk ke 5 nominasi terbaik untuk lomba desa kelurahan tingkat regional, khususnya regional 1 tahun 2023. Untuk regional 1 ini wilayah Sumatera Bapak, yang dimana Kelurahan Laksamana juga berhasil menjadi salah satu yang terbaik di 2373 kelurahan yang ada di wilayah Sumatera. Semua ini berkat kerja keras pemerintah dari khususnya Kota Dumai dan juga Bapak Lurah dan juga Bapak Camat dan pemerintah kota, provinsi, masyarakat, serta pihak-pihak lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa lomba desa dan kelurahan adalah salah satu bentuk evaluasi dan penilaian perkembangan desa dan kelurahan. Untuk penyelenggaraan lomba tahun 2023 ini dilaksanakan dengan penekanan di 3 bidang: pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Nah, kita lihat nanti terkait dengan dokumen-dokumennya. Izin juga kami pada saat ini melakukan klarifikasi lapangan dengan anggota yang terlibat. Saya Pak Tiar Cahya Kusuma selaku koordinator, dibantu oleh Pak Dr. Malikus. Dia dari akademisi Pak, izin. Bu Gracia Andika dari BKSDN Pak. Jadi kita banyak, tidak hanya dari Pemdes tapi dari beberapa pihak. Terus Bu Nur Hasanah dan Mas Randi. Nah, berkaitan dengan informasi bahwa penilaian klarifikasi lapangan wilayah 1 khusus di Sumatera tahun 2023, bahwa Sumatera ini terdiri dari 9 provinsi Pak yang mengikuti lomba desa dan kelurahan. Namun di tahun 2023 ada yang tidak mengusulkan terkait dengan pelaksanaan lomba desa dan kelurahan. Yang menjadi pesaing dari Kelurahan Laksamana dari yang lolos 5, yaitu Kelurahan Balai Jaring di Provinsi Sumatera Barat, ya di Kota Payakumbuh. Terus Kelurahan Sungai Liat ada di Bangka Belitung. Terus ada Kelurahan Ogan Baru di Provinsi Sumatera Selatan. Terus Kelurahan Yosorejo ada di Kota Metro.
Berkaitan dengan nantinya pelaksanaan penilaian secara teknis itu kan dibagi menjadi 3, bidang pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Nah, di sini tidak hanya dokumen itu berasal dari kelurahan saja. Misalnya DIPA, APBD Kota Dumai, itu kan kita harus punya data tersebut. Terus juga terkait dengan produk-produk hukum lainnya yang ada di Kota Dumai, apakah misalnya seperti batas, nah itu kan perbuk atau perwakotnya itu sudah ada, atau sampai dengan tingkat RT gitu batasnya. Terus juga terkait dengan penggunaan sistem informasi, terus berkaitan dengan SOP dan SPM, nah ini yang terkait dengan bidang pemerintahan. Terus juga terkait dengan bidang wilayahan, misalnya tadi data dukung investasi berdasarkan misalnya online single submission atau OSS yang ada di kelurahan ini, berapa jumlah investasi yang masuk di kelurahan ini. Terus juga produk-produk unggulan tadi ada istilahnya, dan juga tadi ada kampung narkoba ya Pak ya. Nah kalau di Solo itu ada kawasan tanpa rokok Pak, jadi itu ditetapkan oleh Perwakot, Peraturan Wali Kota itu kawasan tanpa rokok. Jadi ada suatu kelurahan di Kota Solo itu, dia masyarakatnya misalnya penjual rokok tidak boleh anak-anak yang membeli rokok tersebut, misalnya seperti itu. Jadi masyarakatnya ya tidak diajarkan tidak boleh anak-anak untuk membeli rokoknya, misalnya seperti itu. Nah itu juga menjadi masukan untuk studi banding nanti mungkin Ibu Dinas PMD nih, Dinas Sosial dan PMD di sini. Terus juga prestasi 2 tahun terakhir untuk kelurahan apa saja yang untuk diinformasikan ke kami. Terus juga kerjasama yang dilakukan oleh Bapak, tidak hanya di kerjasama di kelurahan, mungkin ada kerjasama di kecamatan atau di kota. Terus terkait dengan tadi e-government-nya, SIPD misalnya, atau sistem keuangan yang sudah terintegrasi dari kelurahan sampai dengan kota Dumai. Di bidang kemasyarakatan terkait pelaksanaan musyawarah musrembang tingkat muskel, musyawarah di kelurahan, bagaimana terkait dengan dokumentasinya atau undang-undangannya, itu sudah melibatkan beberapa pihak, tokoh agama misalnya, tokoh masyarakat dan lain-lainnya. Terus terkait dengan anggaran PKK, apakah tersedia langsung di DIPA di kelurahan atau di tingkat kecamatan, itu juga kami perlu informasi. Terus terkait tadi ada kondisi kesehatan di masyarakat seperti angka stunting yang tadi kata Pak Wali Kota masih ada ya Pak ya, dan juga angka kemiskinan ekstrim ya Pak ya, terkait dengan desil 1, desil 2 itu kan tidak ada adanya di Dukcapil ya Pak ya, desil 1, desil 2. Terus tadi ada program pengentasan kemiskinan, mungkin ada Pak Wali terkait dengan bantuan misalnya susu, air minum susu itu di berapa hari melakukan seperti itu, misalnya ada kota-kota lainnya untuk pengentasan kemiskinan, bantuan-bantuan seperti itu. Terus juga program pelestarian adat dan budayaannya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan dalam hal pertemuan teknisnya nantinya, pelaksanaan penilaian klarifikasi lomba desa dan kelurahan tahun 2023. Mudah-mudahan acara ini tidak mengganggu aktivitas perangkat dari kelurahan untuk melayani masyarakat. Jangan sampai mengganggu lah Pak, intinya ya Pak ya. Kami cuma hanya memberikan informasi. Nah mungkin teknisnya apakah kita bagi per 3 bidang itu terserah Bapak, atau bagaimana nanti terkait dengan teknis di kelurahannya. Mungkin itu dari saya Bapak, izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak untuk tetap berada di depan karena kita akan lanjutkan dengan penyerahan Piala Lomba Kelurahan tahun 2022 kepada selanjutnya kami mohon berkenan untuk foto bersama. Bapak. Sekali lagi Bapak boleh semangatnya, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Camat dan Lurah Bapak Wali Kota Dumai untuk kembali ke tempat duduk semula. Sama
Laksamana, Kecamatan Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau. Kepada Bapak Sutino S. Sosdi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak tim penilai lomba dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Tiar Cahya Kusuma, SAP, MSI, MH beserta rombongan. Saya hormati Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKM Mas, beserta Ibu Hajah Leni Ramaini SKM, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai, Kepala PMD Dukcapil Provinsi Riau beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD Sekota Dumai, Camat Dumai Kota beserta Bapak Camat Dumai Selatan, beserta Lurah Sekecamatan Dumai Kota dan Lurah Bukit Timah. Kemudian yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Dumai Kota beserta jajaran, serta tamu undangan yang hadir pada hari ini yang kami muliakan. Izinkan Bapak Ibu yang kami hormati, selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Mohon izin Bapak dan Ibu tim penilai untuk menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan penilaian pada hari ini. Kami ada pantun juga Pak. Gadis Melayu jalan gemulai, memakai selendang bermotif sulaman. Selamat datang Bapak Ibu tim penilai di Kota Dumai, Kota Idaman. Kota Dumai, Kota Idaman, terkenal dengan industri dan pelabuhan. Berhubung waktu terus berjalan, izinkan saya memulai paparan. Bapak Ibu tim penilai yang kami hormati, penilaian lomba desa kelurahan tingkat regional Sumatera tahun 2023. Di gambaran umum, Kelurahan Laksamana. Kelurahan Laksamana merupakan salah satu dari 5 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Dumai Kota. Kelurahan Laksamana sebelumnya termasuk wilayah Kecamatan Dumai Barat, namun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2009 tentang pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan, Kelurahan Laksamana termasuk dalam wilayah Kecamatan Dumai Kota. Peta wilayah Kelurahan Laksamana terdiri dari yang terletak di pusat kota, Bapak dan Ibu tim penilai, dan berbatasan langsung dengan Selat Rupat. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Pangkalan Selesai, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dumai Kota, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Rimpas Kampung. Berikutnya peta lokasi jalur evakuasi masyarakat Kelurahan Laksamana. Ini terdiri dari atau titik kumpul orientasi, lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan, Bapak dan Ibu. Ini dengan kendaraan bermotor sangat dekat, hanya 1 menit saja sudah sampai Pak, karena kebetulan kantor camat berada di wilayah Kelurahan Laksamana. Ini luas wilayah Kelurahan Laksamana, terdiri dari lebih kurang 4,5 km persegi Pak. Topografi, klimatologi dan hidrologi. Kondisi topografi wilayah Kelurahan Laksamana berada pada lahan lempung dengan kedalaman 0,5 meter dan ketinggian rata-rata berkisar 2 meter di atas permukaan air laut. Kemudian visi terwujudnya Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang unggul dan bertumpu pada budaya Melayu. Dengan misi mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing
dan bertumpu pada pelabuhan dan industri. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Melalui program unggulan yang langsung menyentuh masyarakat dengan nama Dumai Berkhidmat, meliputi khidmat kesehatan, khidmat pendidikan, kemudian khidmat infrastruktur, khidmat sosial ekonomi, dan khidmat penerangan. Jumlah penduduk 3.683 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.911 jiwa, perempuan 1.772 jiwa, dan total kakak 1.150 kakak. Demografi Kelurahan Laksamana, jumlah penduduk menurut struktur umur ini ada usia 20 sampai 24 tahun ini Pak, 351 jiwa pada tahun 2022. Ini juga masih demografi. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kondisi ekonomi dan kesejahteraan. Lanjutkan. Masih. Ini kondisi pendidikan masyarakat, jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan. Ada di sana Pak, tingkat SLTA yang cukup banyak jumlahnya Pak. Pada tahun 2021 837 jiwa, dan pada tahun 2022 840 jiwa. Kemudian kondisi mata pencarian, jumlah penduduk menurut mata pencarian, diantaranya berprofesi sebagai PNS, sebagai TNI, sebagai Polri, dan juga pedagang. Masih lanjut. Alhamdulillah. Ini penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah Pak, di Laksamana ini ada e-government pada kelurahan kita Laksamana. Kelurahan Laksamana merupakan salah satu kelurahan di Kota Dumai yang telah mengimplementasikan e-government dalam melakukan pelayanan masyarakat. Adapun e-government yang telah diterapkan di Kelurahan Laksamana, diantaranya ada aplikasi Sisdakel Pak, kemudian aplikasi Silawo, sistem layanan adminduk warga secara online, kemudian ada juga aplikasi Dumai Berkhidmat Pak, Kelurahan Laksamana. Aplikasi ini juga merupakan aplikasi laporan pembangunan kelurahan sekota Dumai yang juga kita pergunakan Pak. Kemudian ada aplikasi Sitanjak Mas, sistem informasi pendataan kesejahteraan masyarakat. Kemudian absen Pak, kami juga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari rutinitas sudah menggunakan absen Pak. Ini kondisi sarana prasarana Kelurahan Laksamana. Di bidang kesehatan, beberapa bentuk program pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesehatan anak dan menurunnya angka kematian bayi dan ibu. Program-program pelayanan kesehatan itu antara lain program usaha perbaikan gizi keluarga, kemudian program kesehatan ibu dan anak, program imunisasi, program penanggulangan diare pada anak-anak, program keluarga berencana, dan sebagainya. Adapun program pelayanan kesehatan tersebut dapat dilakukan secara serentak di posyandu Pak. Ini posyandunya Pak. Posyandu balita ada 4 kita Pak. Kemudian posyandu lansia ada 1 Pak. Dan alhamdulillah posyandu-posyandu yang ada ini berstrata mandiri Pak, dan cukup aktif Pak posyandunya. Berikut ini dokumentasi sarana pelayanan kesehatan. Lanjut. Ini di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Kelurahan Laksamana melaksanakan beberapa program, antara lain adanya program pengentasan buta aksara Latin dan buta aksara Al-Quran yang menjadi program pemerintah Kelurahan Dumai Kota bekerjasama dengan MDA, TPA yang berada di Kelurahan Laksamana.
Kemudian Laksamana juga berhasil memutus mata rantai anak putus sekolah, di mana pada tahun 2010 terdapat 18 orang dan pada tahun 2020 alhamdulillah sudah nihil, Pak. Hal ini juga berkat kerjasama seluruh masyarakat dalam mengembangkan MDA, TPA sehingga mampu menampung dan mendidik anak-anak putus sekolah. Ini juga, Pak, ada sarana pendidikan, ada PAUD, kemudian pendidikan sanawiyah, sekolah sanawiyah, Pak. Kemudian juga ada tingkat atas SMK Perikanan Provinsi Riau. Ini dokumentasi sarana pendidikan, dan ini, Pak, dokumentasi sarana ibadah. Ya, masjidnya cukup megah, cukup banyak, Pak, masjid musola, penduduknya juga mayoritas Muslim, Pak, di sini, dan juga agama-agama lainnya. Kemudian sarana Kamtibmas, Pak, di Laksamana ada 3 pos kamling, Pak. Nah, ini pos kamling yang alhamdulillah pos kamlingnya juga aktif, Pak. Ini dokumentasinya, Pak, pos-pos kamling yang ada. Kami juga Laksamana punya sarana olahraga, Pak. Ada untuk tenis meja, futsal, dan sarana lainnya. Kemudian fasilitas umum lainnya, Pak, ini juga cukup luar biasa, Pak. Di Laksamana ini kan memang dulunya terkenal kawasan yang kumuh, ya, Pak. Kesehatan rendah, pendidikan rendah, lapangan pekerjaan juga belum begitu terbuka. Jadi alhamdulillah saat ini sudah banyak fasilitas dibantu, terutama nih yang sebelah kanan ini, Pak, MCK Jalan Cendawasih, Pak. Ini di kawasan Kampung Tangguh, juga Kampung KB juga di sana. Ini dipergunakan sebagai sarana MCK buat di Kampung Tangguh itu, Pak, sebagai tempat wisata, Pak. Dan alhamdulillah ini tempatnya sudah ada ruang cuci, ruang mandi sebagai sarana membantu untuk masyarakat hidup bersih dan sehat. Dan ini, Pak, yang cukup membanggakan dan cukup luar biasa bagi kami, Pak, di Kelurahan Laksamana. Mungkin berterima kasih kepada Bapak-Bapak Pembina, Pak Wali Kota, Pak dari Provinsi. Ini adalah sarana wisata, Pak, Kampung Tangguh anti narkoba, dan dulunya Kampung Dalam, sekarang sudah Kampung Tangguh, Pak. Nah, ini bentuk sarana wisatanya, Pak, di pintu gerbang. Kemudian yang di tengah ini sebagai Tugu KB, Pak, sebagai berbagai kegiatan pembinaan dan juga layanan kesehatan, terutama KB, dan kemudian inovasi-inovasi lainnya, Pak, di Kampung KB. Dan ini juga ada fasilitas kolam pancing sebagai sarana wisata. Ini dari kegiatan bidang infrastruktur, potensi wilayah Laksamana. Ini lanjut, tadi sudah kita jelaskan, ini dokumentasinya. Ada pasar juga, Pak, Laksamana ini, Pak, di Jalan Budi Kemuliaan di sini, Pak. Kemudian ada pelabuhan, punya pelabuhan juga kita, Pak, Laksamana, Pak. Punya produk-produk unggulan juga. Ini ada Bolu Kombojo Ibu Hajah Hajijah. Ini juga terkenal, Pak, terkenal di laptop si Unyil itu, Pak. Ya, pernah sebagai iklan-iklan, Pak, di Trans TV itu kan ada, Pak. Jadi ini juga sebagai oleh-oleh, Pak, untuk warga kita yang sudah juga terdaftar label halalnya, sudah dibina juga, Pak, dari perizinan-perizinannya sudah siap, Pak, untuk sebagai oleh-oleh unggulan dari kelurahan kita. Juga ada cemilan Ibu Na namanya, Pak, itu ada roti badak, Pak. Mungkin penasaran ya, Pak, namanya roti badak gimana besarnya. Ya itu, Pak. Kemudian ini kerupuk cabai, Pak. Nah, Kota Dumai ini juga cukup dikenal, Pak, oleh-oleh kerupuk cabai ini. Kalau ke Dumai nggak membeli oleh kerupuk cabai, katanya belum sampai Dumai, katanya, Pak. Nah, itu, Pak, ya ada kerupuk cabai Bu Nurul Fatihah. Ini berbagai inovasi, Pak, di Kelurahan Laksamana. Ini dalam rangka inovasi pencegahan peredaran narkoba. Nah, ini, Pak, Kampung KB Keberkahan Bersama. Ini, Pak, ya, yang berdiri pada tahun 2017, yang awalnya merupakan kawasan kumuh dan capaian KB sangat rendah, Pak. Kemudian di Kampung KB Keberkahan Bersama terdapat beberapa poktan-poktan, Pak, kelompok kegiatan
yaitu bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, ada juga UPPKA Pak, kemudian PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja Jalur Masyarakat. Kegiatan pembinaan dan pelayanan KB gratis di Kampung KB Keluarga Bersama, ini dokumentasinya Pak, bisa kita saksikan bersama. Kemudian kegiatan pembinaan Poktan juga ini dokumentasinya Pak, sama-sama kita saksikan. Ini juga kegiatan kunjungan dan pembinaan Bapak Camat Dumai Kota. Nah, Pak Camat, oh ya Pak Camat kita sedang berada di bawah Pak. Ini Pak Camat Dumai Kota di Kampung KB Keberkahan Bersama Kelurahan Laksamana. Ini Pak dalam rangka pengumpulan infak stunting Pak untuk inovasi atasi stunting. Kemudian kegiatan pembinaan kelompok UPPKA yang merupakan salah satu Poktan di Kampung KB Keberkahan Bersama dan sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi KB. Ini kegiatan bazar Poktan PPKA Kampung KB Keberkahan Bersama di event-event kecamatan maupun event Kota Dumai Pak. Ini juga inovasi Kampung Bersinar Pak namanya Pak, Kampung Bersih Narkoba. Nah, ini diinisiasi oleh BNN Pak pada tahun 2019. Ini berbagai kegiatannya Pak, dokumentasinya. Lanjut. Ini juga inovasi Pak, inovasi Kampung Kalam Bersinar, Kelurahan Laksamana Bersih Narkoba. Jadi intinya mengalihkan perhatian di kala itu Pak, jadi anak-anak agar terhibur dengan program-program dan bantuan-bantuan dan pembinaan dari CSR Pertamina Pak. Ini Pak gambaran dokumentasi Kampung Tangguh Gemar Prestasi Pak, dilihat dari atas mungkin lebih terlihat sangat indah Pak. Ini juga dokumentasi dari drone Pak, diambil dari drone kondisi Laksamana. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kondisi kampung, kalau dulu kenal namanya Kampung Dalam Pak, Kampung Dalam, Kampung Tangguh, Kampung Dalam, Kampung Narkoba. Itulah Pak yang sangat dikenal di kala itu Pak. Jadi kita memang masyarakat juga merasa risau dan sangat sangat menakutkan lah kenapa Laksamana jadi tujuan Kampung Dalam, Kampung Narkoba. Memang di Laksamana ini nggak ada Pak yang namanya Kampung Dalam, Kampung Narkoba, nggak ada namanya Pak. Kalau dulu kita dengar namanya Kampung Dalam itu ada di Pekanbaru gitu Pak ya. Kita Laksamana nggak ada Kampung Dalam. Namun karena ini peredaran narkoba itu cukup masif, jadi mereka menamakan Laksamana ini dengan Kampung Dalam atau Kampung Narkoba. Itulah Pak. Jadi infrastruktur pada saat itu Pak yang masih menggunakan jembatannya masih kayu Pak. Sekarang sudah infrastrukturnya sudah beton semua Pak, sudah terang, sudah indah, ada pagar-pagar, taman-taman, sudah cukup lengkap Pak fasilitasnya di Laksamana ini Pak. Kemudian lanjut. Nah, ini juga Pak yang masih kondisi Kampung Tangguh Gemar Prestasi sebelum ada renovasi masih ada banyak berantakan Pak. Kemudian ini juga tahapan renovasi pos kamling Kampung Tangguh Gemar Prestasi. Jadi masyarakat kita ini partisipasi gotong royongnya luar biasa Pak. Jadi jika ada kegiatan gotong royong di tempat-tempat sosial, di masjid, di musola, dan gotong royong ke masyarakat ini cukup luar biasa Pak. Nah, ini juga Pak kondisi Kampung Tangguh Anti Narkoba Gemar Prestasi ini Pak. Setelah direnovasi sangat nyaman, indah, bersih, dan berwarna-warni Pak. Dulu Pak Kapolres kita akan memberi nama Kampung Warna-Warni namanya Pak ketika itu Pak. Cuman tokoh masyarakat katanya Kampung Wisata Pesisir aja lah dibuat. Itu ada aku desain tadi Pak. Bapaknya ada Pak mantan RT itu. Jadi mereka bersaing nama lah dengan Pak Kapolres waktu itu Pak. Pak Ginting waktu itu Pak. Lanjut Pak. Ini Pak kegiatan pembinaan dari Pak Kapolres yang dalam hal ini Pak Kasat Narkoba Pak yang baju coklat ini mengajak anak-anak bermain, mengajak anak-anak
mengunjungi TPA, MDA, fasilitas-fasilitas agama. Jadi cukup luar biasa Pak. Dengan adanya Kampung Tangguh ini berbagai kegiatan-kegiatan positif yang sangat luar biasa dalam rangka membina masyarakat di sini Pak, untuk terutama anak-anak juga agar terbebas daripada ancaman bahaya narkoba. Juga ini juga dokumentasi Pak kegiatan peninjauan persiapan pembangunan sarana MCK tadi Pak, Kampung Tangguh. Lanjut. Ini juga dokumentasi kegiatan persiapan sarana wisata Pak yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini Pak Kapolres Pak beserta jajaran. Ini juga di Laksamana inovasi dalam upaya penurunan stunting ini juga Pak. Dulunya ada 5 dan alhamdulillah sekarang ini tinggal 1 Pak stunting. Ini inovasinya bernama Gazebo Infak Stunting, yang merupakan sarana yang ada di Kelurahan Laksamana yang digunakan dan dimanfaatkan sebagai tempat untuk pemberian KIE bagi keluarga berisiko stunting dengan program pemberian makanan bergizi dari infak kelompok perwiritan dari Dasar Isma juga yang ada di Kelurahan Laksamana. Yang tujuan inovasi Gazing ini adalah untuk penurunan angka stunting di Kelurahan Laksamana. Gazing ini juga berfungsi sebagai rumah dataku Pak yang terletak di bawah Pak, di di Gazebo Pak. Nah, ini juga Pak ada inovasinya bernama dapur dahsyat. Kadang-kadang keseleo juga Pak, dahsyat atau dahsyat. Tapi ya dahsyat ya akhirnya ya alhamdulillah ya Pak ya, dengan kerja dahsyat tadi artinya yang merupakan sarana yang ada di Kelurahan Laksamana Pak, yang digunakan dan dimanfaatkan sebagai tempat juga untuk pemberian KIE bagi keluarga risiko stunting dengan pemberian makanan bergizi dari infak kelompok perwiritan dan tujuannya juga sebagai inovasi untuk atasi stunting. Alhamdulillah kita sudah pada akhir paparan. Mungkin kan izinkan Pak kami baca buah pantun nih Pak. Kegiatan belum ya Pak? Baik Pak. Ini juga dokumentasi pemberian makanan bergizi melalui dahsyat bersama di Gazing yang tadi sudah kita jelaskan aja. Ini juga ada inovasi dari pelayanan kesehatan Pak, dari Puskesmas Dumai Kota. Nah, ini Pak yang juga luar biasa Pak. Puskesmas Dumai Kota ini memberikan pelayanan kesehatan, yakni pemberian makanan tambahan dari Puskesmas berupa pemberian susu Pak, pemberian biskuit setiap minggu, dan pemberian PMT di Posyandu setiap minggu keempat. Lanjut. Ini juga ada kegiatan rapat koordinasi Pak dengan lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting. Lanjut. Ini juga kegiatan-kegiatan inovasi Pak, kegiatan kepiting khas manis, Kecamatan Peduli Stunting, keluarga berkualitas, menjadikan anak dan ibu sehat dalam pemantauan stunting. Ini dokumentasi kegiatannya Pak. Kemudian lanjut. Ini juga berbagai kegiatan-kegiatan pendampingan melalui Bapak dan Bunda Asuh Pak, yaitu dari Camat Dumai Kota, dari Kepala Dinas PP dan KB, dari Dandim 0320 Dumai, kemudian dari Satlantas Polres Dumai, Kasat Polair juga Pak, kemudian dari Basnas juga ada Pak, dan juga dari Dinas Sosial Pak. Ini kegiatan-kegiatan budidaya ikan di Laksamana Pak, kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat Pak. Ini strategi Pak, strategi Kelurahan Laksamana, yaitu memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dengan stakeholder sebagai mitra percepatan pemberdayaan masyarakat. Alhamdulillah Bapak tim penilai, Bapak Ibu tim penilai, ini Bu yang kita hasilkan daripada yang dulunya kampung dalam, kampung narkoba, inilah yang kita hasilkan saat ini Bapak dan Ibu yang kami hormati. Ini ada 40-an Pak prestasi dan penghargaan yang sudah kita dapatkan Pak. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak. Dan mungkin saya bacakan aja mungkin salah satunya ya Pak ya.
Atau enggak usah saya baca lah ya Pak ya. Nah, sudah saya. Baik Pak, mungkin ini Pak piagam-piagamnya Pak, nanti bisa dilihat juga di administrasinya nanti Pak. Nah ini Pak, sudah di penghujung paparan, izinkan saya membacakan pantun ya Pak. Datuk Laksamana berburu ke hutan, dapat pelanduk buas kawan. Kelurahan Laksamana telah kami paparkan, hasil terbaik kami harapkan. Minum selasih di kampung Melayu. Terima kasih dan semoga juara 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepukan yang paling meriah untuk Lurah Laksamana. Maka demikianlah rangkaian acara klarifikasi lapangan lomba desa dan kelurahan tingkat regional tahun 2023 pada siang hari ini. Indah sungguh intan berlian, menghias diri si Putri Mayang untuk penilaian lomba desa dan kelurahan. Semoga Laksamana menjadi pemenang. Atas nama pemerintah Kota Dumai menyampaikan ucapan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.